Haleluya, selamat malam. Puji Tuhan, jumpa kembali dalam acara perdana saya, yaitu acara Good News from Heaven. Kita akan mendengarkan kabar baik dari acara ini, dikhususkan untuk wanita. Dan ini acara perdana saya dalam ingin membagikan kabar baik. Karena begitu banyak kabar-kabar yang kurang baik kita dengarkan pada akhir-akhir ini. Dan dalam acara ini Good News, saya rindu kita mendengarkan kabar baik. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan kabar baik, kesaksian dari seorang hamba Tuhan wanita. Beliau adalah gembala wanita di Jawa Barat. Beliau dari NTT, Nusa Tenggara Timur, Kupang. Beliau adalah Ibu Pendeta Oriana Tefbana. Saya undang Ibu Orange Tefbana bisa bergabung. Haleluya. Puji Tuhan. Acara ini terselenggara dari kerinduan saya ketika saya menyaksikan program dari hamba Tuhan Aldi Resmasi dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Saya sangat diberkati oleh acara tersebut, dan kerinduan saya juga ingin memberkati para wanita-wanita yang ada, para pekerja wanita, para hamba-hamba Tuhan wanita, baik itu pengerja, gembala wanita, dan juga ingin berbagi dalam acara ini, saling menguatkan. Karena saat ini kita banyak mendengar kabar-kabar yang kurang baik, tetapi dalam acara Good News, di acara ini, di program ini, kita akan mendengarkan kabar baik dari kebenaran firman Allah, kabar baik dari kesaksian para hamba-hamba Tuhan yang mengalami banyak pergumulan yang ada, yang mengalami kesakitan, tetapi mereka boleh melewati masa pergumulan yang ada. Ya, saya undang, puji Tuhan, selamat bergabung hamba Tuhan Bapak Aldi Masih. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Bantu dalam doa ya Kak ya, saya masih belajar, perlu bimbingan ya Kak ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Puji Tuhan, saya undang kembali bergabung Ibu Pendeta Oriana Tefbana. Sudah bisa bergabung? Kalau masih ada kendala, saya mohon maaf karena saya masih belajar. Ini adalah program yang pertama, yaitu Good News, kabar baik. Kabar baik kita dapatkan dari kebenaran firman Allah Alkitab. Kabar baik kita dapatkan dari kesaksian para hamba-hamba Tuhan, baik itu di daerah maupun di perkotaan yang mengalami pergumulan dalam pelayanan, maupun juga kabar baik dari para pekerja wanita yang mereka mengalami bagaimana mereka melewati masa-masa sulit dalam marketplace mereka. Dan dalam acara ini Good News, para wanita bisa berbagi dalam acara ini. Dan yang pertama adalah tamu kita malam hari adalah Ibu Pendeta Oriana Tefbana. Beliau adalah hamba Tuhan dari NTT. Beliau adalah gembala wanita di Jawa Barat. Puji Tuhan. Selamat malam Tante Weni Sendo. Bantu dalam doa Tante. Ini program yang pertama bagi saya. Saya terberkati dalam acara Suka-Sukamu Tuhan dari Bapak Pendeta Aldi Masih. Dan kemarin beliau melayani di tempat kami, dan beliau mengarahkan saya, mendorong, mensupport saya dalam acara ini. Ini adalah acara pertama dalam acara Good News, karena akhir-akhir ini kita banyak mendengarkan kabar-kabar yang kurang baik, kurang menyenangkan. Nah, dalam acara ini saya rindu kita mendengarkan kabar baik dari kebenaran firman Allah. Haleluya. Malam hari ini saya juga menyapa akan Ibu Gembala Yanti Masih Manopo. Selamat malam, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Bantu dalam doa ya Kak ya. Saya juga menyapa akan Ibu Sofia Lapetian. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan. Bantu dalam doa ya, ini program pertama saya, yaitu Good News. Good News adalah kabar baik dari firman Allah, kabar baik dari kesaksian-kesaksian para hamba-hamba Tuhan wanita, para pekerja wanita. Acara yang dikhususkan untuk para wanita, baik itu pekerja, pengerja,
hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu gembala, ibu-ibu rohani yang terlibat dalam pelayanan, terlibat dalam marketplace mereka begitu banyak mengalami pergumulan yang ada. Saya juga akan kembali mengundang Ibu Oriana Tefbana. Mari silakan bergabung. Ini baru pertama kali, masih banyak kendala dengan keterbatasan alat yang ada, tapi kami mau memberkati. Baik, sambil menunggu Ibu Oriana, saya akan memperkenalkan. Nama saya lengkap saya adalah Novita Rosalina Diana Lengkei. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Tuhan mempercayakan pelayanan bersama dengan suami Audi James Tololiu. Suami saya terlebih dahulu membuka pelayanan di daerah Jati Asih, merintis dari tahun 1998, dan kami menikah pada tahun 2001. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan telah mengkaruniakan kami 2 orang anak. Yang pertama Aina Esterina Tololiu, anak perempuan berusia 18 tahun saat ini, dan anak kedua Michael Yan Arno Tololiu, sekarang berusia 14 tahun. Dan oleh kemurahan Tuhan, kami juga mengembalakan pelayanan di GPDI Rumah Doa di daerah Jati Asih, dan juga di daerah yang satu di kompleks Telkom. Itu semua kemurahan Tuhan. Sampai saat ini kami beribadah pada hari Minggu jam 7, ibadah anak Mebik. Kami menggunakan program pelayanan anak Mebik. Dan puji Tuhan, ibadah pertama pada jam 7 di Rumah Doa, dan jam 5 sore ibadah kedua. Puji Tuhan ya. Ya, mari Ibu Oriana Tefbana, Ibu Pendeta. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, mari Ibu Oriana bergabung. Saya sedang menunggu. Ini adalah acara yang pertama dengan penuh keterbatasan, tetapi saya rindu untuk sama-sama kita berbagi. Dalam acara ini, dalam Good News, adalah kabar baik bagi para wanita, baik wanita pekerja maupun terutama wanita gembala, ibu gembala, ibu rohani, akan berbagi kesaksian, berbagi firman Tuhan dalam acara ini. Dan ini acara yang pertama. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada keterbatasan. Kami mulai dari hal-hal apa yang ada dalam kehidupan kami saat ini. Puji Tuhan, mari Ibu Oriana Marisha Tefbana. Puji Tuhan, beliau lagi tadi mengirimkan pesan akan mencoba lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam acara perdana, acara Good News ini, kabar baik. Kabar baik, kita akan mendengarkan kabar baik dalam acara ini. Kabar baik dari kebenaran firman Tuhan, Alkitab, firman Allah yang selalu memberikan kabar baik. Kemudian kabar baik dari kesaksian-kesaksian para hamba-hamba Tuhan, para gembala wanita, para ibu-ibu rohani. Kabar baik kesaksian dari para pekerja wanita yang akan kita dengarkan di hari-hari akan datang. Pada malam hari yang pertama, ini malam yang perdana dalam acara Good News. Masih banyak keterbatasan, tetapi kita tetap mau memberitakan kabar baik bagi mereka yang mendengarkan. Karena akhir-akhir ini kita mendengarkan banyak kabar yang kurang baik. Kita diizinkan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19, tetapi kita melihat bahwa kebaikan Tuhan izinkan masa ini ternyata ada quality time dengan keluarga, quality time dengan gereja lokal. Karena tidak dipungkiri ada begitu banyak jemaat-jemaat, mohon maaf, itu tidak berjemaat setia dalam satu pengembalaan. Kadang-kadang mereka bergereja di gereja yang lain, tetapi diizinkan Tuhan dalam pandemi ini ada beberapa gereja yang harus
mengadakan ibadah online, dan disitulah Tuhan menguji kesetiaan para jemaat ingin bergereja, ingin digembalakan di pengembalaan di mana mereka harus bertumbuh. Nah, oleh karena itu diizinkan juga Tuhan dalam masa ini ada begitu banyak program-program rohani yang muncul dalam program-program online. Salah satunya adalah program Suka-Sukamu Tuhan yang sudah lama sangat memberkati banyak orang di dalam negeri sampai di mancanegara. Bahkan saya adalah salah satunya yang merasa diberkati dalam acara Suka-Sukamu Tuhan yang dipandu oleh Bapak Pendeta Adi Lesmasik. Dan puji Tuhan 2 minggu yang lalu beliau melayani tempat kami, dan kami begitu banyak berdiskusi dalam pekerjaan Tuhan. Dan saya juga berbagi akan kesaksian yang ada, dan saya sangat diberkati dengan kesaksian beliau. Dan beliau juga mensupport saya untuk mengadakan acara ini, acara yang saya namakan Good News, kabar baik. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, Ibu Orange. Oh, beliau mengatakan belum bisa, tidak apa-apa. Mungkin harus saya yang lebih dahulu pertama. Baik, saya akan memberikan kesaksian. Kesaksian terlebih dahulu bagaimana saya memberikan diri dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan izinkan saya pernah bekerja di dunia sekuler, dan kemurahan Tuhan juga pada tahun 1992 saya selesai dari Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Sulawesi Utara Manado, dan saya ke Jakarta. Dan oleh kemurahan Tuhan juga saya sempat mengikuti pendidikan sekretaris dan pernah bekerja di beberapa perusahaan dan puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan juga saya pernah bekerja sebagai konsultan di luar negeri di salah satu negara Sakura. 3 kali saya ke sana. Dan Tuhan izinkan saya juga pernah mengalami sakit, yaitu sakit telinga dan juga sakit batuk yang cukup lama. Dan saya ingat ketika saya mengalami hal-hal terpuruk di mana saya benar-benar diizinkan Tuhan sakit dan mengalami tidak ada pekerjaan. Saya tinggal bersama-sama dengan saudara saya, Bapak Dr. Jimmy Turangan dan Ibu Nancy Sumolang. Saya tinggal bersama dengan keluarga saya, di mana saya sudah mengalami sakit dan batuk saya sudah lama. Dan saudara saya, Bapak Dr. Jimmy, ingin mencek saya tidak mengizinkan karena saya tahu sakit saya sudah cukup parah. Dari batuk yang ada, beliau sudah tahu. Dan saya mengatakan bahwa saya ingin mengalami mujizat Tuhan. Dan dalam masa-masa tersebut ketika saya sakit, saya tidak ada pekerjaan, saya diingatkan Tuhan bahwa saya pernah bernasar ketika saya berusia kurang lebih 14 tahun SMP di SMP Negeri 4 Karombasa Manado. Saya jemaat dari almarhum Bapak Pendeta Levan Lapian Karombasan. Saya juga pelayan tarian tamborin di sana dan juga melatih anak-anak tamborin di sana pada masa itu. Saya ingat bahwa saya pernah bernasar ketika saya cinta mula-mula dalam perkemahan di Manado. Saya mengatakan bahwa saya memberi diri dibaptis pada umur 14 tahun dan saya mengatakan bahwa saya ingin menjadi hamba Tuhan. Tetapi dengan rentang waktu yang cukup lama, ternyata Tuhan izinkan saya bekerja, Tuhan izinkan saya melalang buana, dan puji Tuhan, akhirnya diizinkan Tuhan saya sakit. Saya sakit telinga sebelah kanan saya tidak bisa mendengar, dan saya batuk yang cukup lama. Di saat itulah saya mengatakan, jika Tuhan benar-benar
ingin memakai hidup saya dan saya mau memberi diri menjadi hamba Tuhan, saya minta tanda. Pertama, Tuhan tolong sembuhkan sakit saya, yaitu telinga sebelah kanan saya tidak bisa mendengar dan batuk saya yang cukup lama. Dan kedua, saya mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menggerakkan seseorang untuk mensponsor saya masuk dalam sekolah Alkitab. Selama beberapa waktu saya membantu pelayanan di Gereja Bethel Indonesia di Babelan Indah di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Yan Celolowang. Saya membantu sebagai melayani sebagai singers di situ, dan saya juga banyak dibentuk oleh beliau, oleh Om Yance Lolowang dan Tante Yeni Rumeeng. Saya banyak belajar di situ. Dalam kondisi demikian, beliau tidak tahu bahwa saya memiliki kerinduan untuk sekolah Alkitab. Dan puji Tuhan, tiba-tiba waktu saya singers, telinga kanan saya tiba-tiba kayak ada yang meledak. Dan mohon maaf sekali, ada cairan yang keluar dari telinga sebelah kanan saya. Ternyata cairan itulah yang menghalangi pendengaran saya. Nah, ketika saya sadar bahwa telinga sebelah kanan saya sudah mendengar dengan normal, saya kembali takut, Tuhan, saya haruskah pergi ke sekolah Alkitab? Itu poin pertama. Kedua, ketika saya kembali ke rumah di Jalan Sriwijaya 4, Jakarta Selatan, bersama dengan keluarga Bapak Dr. Jimmy Turangan dan Ibu Nancy Sumolang, Dr. Jimmy mengatakan pada saya, Novi, dalam bahasa Manado, ngana sobae ya. Saya kaget. Oh iya ya, biasa kan kamu malam gak bisa tidur, batuk sampai kami tuh terganggu. Ini udah berapa malam saya dengar kamu udah tidak ada batuk yang terdengar dari kamar saya. Saya kaget, Tuhan. Di satu sisi saya senang, saya sudah sembuh. Tetapi sisi lain, saya merasa takut karena saya harus ke sekolah Alkitab. Sudah dua. Karena saya minta pada waktu itu, kalau saya akan melayani Tuhan, saya minta Tuhan tolong sembuhkan sakit saya, telinga saya dan batuk saya. Itu sudah terjawab. Nah, tinggal yang ketiga, yaitu Tuhan, saya saat ini kondisi dalam tidak memiliki pekerjaan. Bisa saya mengatakan kepada saudara, kepada orang tua untuk mensponsor. Maaf, terpotong. Tetapi saya rindu, saya akan ke sekolah Alkitab. Ada yang tergerak mensponsori saya. Tuhan izinkan juga orang tua saya sakit, papa saya sakit, saya harus ke Manado. Dan ternyata di Manado saya bertemu dengan sahabat selama saya, itu Telma Rondonuwu. Telma Rondonuwu mengatakan bahwa dia sekarang sudah sekolah Alkitab, tetapi long distance di Petamburan, dan dia mengatakan bahwa dia disponsori oleh seorang pengusaha di Jakarta. Dan dia mengatakan dia akan coba hubungi hamba Tuhan tersebut, Bapak almarhum Herman Susilo, kita bercerita bagaimana kerinduan saya. Dan luar biasa, saya bertemu dengan almarhum Bapak Pendeta Herman Susilo, itu pengusaha, dan dia mensponsori saya untuk kuliah di Petamburan. Saya mengikuti kuliah tersebut hanya sampai semester 3. Saya mengatakan kepada beliau bahwa kerinduan saya adalah sekolah Alkitab, bukan teologi ya. Jadi kalau berkenan, saya ingin mengikuti pendidikan sekolah Alkitab. Beliau mengatakan, di mana? Saya katakan di sekolah Alkitab Beji, Malang. Dan kemurahan Tuhan, saya mengikuti sekolah Alkitab angkatan 45 pada tahun 2000 sampai 2001. Puji Tuhan, dalam sekolah Alkitab saya diizinkan Tuhan, yaitu sponsor saya, beliau ternyata pada bulan ketiga beliau pergi ke luar negeri. Nah, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan media itu komunikasi sangat gampang, karena bisa telepon, bisa handphone, ya, bisa email. Tetapi pada masa itu kita hilang kontak.
Dan izinkan Tuhan, saya setiap bulan, mungkin rekan-rekan hamba-hamba rekan-rekan sekolah Alkitab angkatan 45 SAB BG pernah dengar, hampir setiap bulan nama saya dipanggil dari kantor karena sponsor saya itu belum mengirimkan uang sekolah. Disitulah ternyata Tuhan memproses saya supaya saya memiliki kerendahan hati mau datang kepada Tuhan, tidak mengandalkan manusia. Selama berapa bulan? Hampir tiap bulan nama saya dipanggil di speaker. Novita Lengke harap menghadap ke kantor. Itu menandakan bahwa belum melunasi uang sekolah. Dan rekan-rekan saya angkatan mungkin masih ingat, atau yang sudah lupa, saya ingatkan kembali. Nah, karena rasa malu tersebut, maaf baru belajar jadi terputus-putus. Nah, karena rasa malu saya pergi ke ruang doa. Nah, ternyata proses inilah ketika saya tidak dikirimkan uang sekolah dan juga saya tidak menghubungi keluarga akan menceritakan akan kondisi saya. Disitulah saya ke ruang doa, saya berdoa. Ternyata dalam masa-masa dalam lembah kekelaman itu, Tuhan inginkan saya mengandalkan Dia. Bayangkan rekan-rekan para yang menyaksikan acara ini, sahabat FB, saya waktu itu diizinkan Tuhan, saya tidak ada buku. Diizinkan Tuhan, ada teman hamba Tuhan, Mami Syul tergerak memberikan saya uang, dan saya membelikan kertas HVS, pensil, karena memang tidak ada uang sama sekali waktu itu. Dan itu menjadi saksi sampai saat ini saya tunjukkan kepada pemuda remaja, kepada anak sekolah minggu, bagaimana proses saya dalam sekolah Alkitab. Saya tidak ada buku, saya tidak ada buku ataupun tidak ada, hanya kertas-kertas HVS yang saya beli, dan saya tidak mampu membeli pulpen pada waktu itu, hanya pensil. Dan Allah proses saya dalam sekolah Alkitab bagaimana mengandalkan Tuhan. Kesombongan saya, keangkuhan saya, Tuhan proses. Akhirnya saya memberikan diri sepenuhnya seperti acara suka-sukamu Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Ada beberapa rekan-rekan yang seperti meninggalkan saya karena maaf saya tidak punya apa-apa. Saya bukan ditinggalkan, saya sepertinya sponsor sepertinya lupa. Tetapi satu hal, Tuhan tidak pernah melupakan saya. Dan dalam proses selama 9 bulan, banyak firman Tuhan yang membentuk proses saya. Satu hal, bahwa firman Allah mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu itu apa kelimpahan. Tidak ada rahasia bagiku. Dan modal yang saya dapatkan selama proses dalam sekolah Alkitab, ternyata proses itulah yang Tuhan bawa saya dalam pengembalaan. Selesai sekolah Alkitab, puji Tuhan saya berpraktek di Depok, di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Sagita Leo Depok. Dalam masa praktek, Tuhan pertemukan saya dengan mantan pacar saya, yaitu Brur, waktu itu panggil Brur Audi James Tololiu. Dan kemurahan Tuhan kami menikah pada tahun 2001 pada bulan Maret. Pada saat sudah mau menikah, saya mendapat telepon dari beliau bahwa pelayanannya diresolusi. Saya nggak tahu tuh resolusi kan, saya kan dari sekuler. Oh nggak apa-apa, saya nggak tahu. Ternyata pelayanan tersebut yang awalnya sudah ada beberapa jemaat, itu tinggal 1 jemaat. Puji Tuhan, haleluya.
Tuhan proses kami dalam pelayanan. Dan jemaat yang satu keluarga, satu orang itu sampai saat ini tetap setia mendukung kami dalam pelayanan, itu keluarga Bapak Sitorus, Ibu Sitorus, dan anak mereka Herlina Sitorus sampai sekarang tetap setia. Ada banyak proses-proses dalam pelayanan. Diizinkan Tuhan ketika saya hamil tua, mengandung anak saya yang pertama, kami diizinkan, kami harus puasa terpaksa. Ada kan puasa karena memang banyak ada makanan, tetapi ini kondisi dalam pelayanan pada waktu itu kami tidak ada makanan. Tinggal bersama saya waktu itu adik saya Samuel Lengke, dan puji Tuhan sekarang Tuhan izinkan, Tuhan percayakan dia seorang lawyer, dan dia mengalami masa-masa kami pada waktu itu. Kami puasa. Saya kondisi hamil itu kurang lebih 7 bulan. Kami puasa, kami berdoa. Sementara kami berdoa, terdengar di pagar itu ketok pintu. Kami tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan. Dan Tuhan penuhi kami dengan sukacita. Tiba-tiba ada seorang ibu memberikan nasi kotak. Nasi kotak itu biasa kan cuma ada seperti biasa lah, nasi sedikit, ayam 1, sambal, kentang, dan juga sayur sedikit. Tetapi pada hari itu nasi kotak yang kami dapatkan itu dahsyat, luar biasa. Kenapa? Karena kami 3 orang, suami saya dan adik saya, Ruli Lengke, Samuel Lengke, itu bisa tutup puasa dengan makan sepuasnya. Dan yang ajaibnya, ketika saya menerima kotak makanan itu, saya membalikkan badan saya kan, saya teriak, "Pi, ada berkat." Ketika saya membalikkan badan saya mengucapkan terima kasih kepada yang memberikan, orang tersebut itu tidak ada. Dan ketika saya bersaksi kepada hamba-hamba Tuhan senior, mereka mengatakan, beliau mengatakan itu adalah malaikat yang Tuhan kirim kepada kami memberi makan. Dan sejak saat itu, haleluya, kami boleh diizinkan Tuhan tidak pernah lagi harus melewati puasa terpaksa. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Kami harus melewati semua itu, dan saya tidak merasa kaget karena Tuhan sudah izinkan saya harus mengalami di masa sekolah Alkitab pembentukan. Firman Tuhan membentuk saya bagaimana harus mengandalkan Tuhan, harus mengucap syukur apa yang Tuhan izinkan alami. Ditinggalkan oleh sponsor saya, Tuhan izinkan saya seperti tidak ada yang bisa menolong saya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak mempermalukan saya. Pada akhir penamatan, akhir penamatan saya pun sudah tamat, baru sponsor saya dari Amerika itu melunasi tagihan sekolah iuran SPP saya. Tuhan tidak pernah mempermalukan saya. Dan sampai saat ini Ebenezer, apa yang kami alami dalam pelayanan itu semua hanya anugerah Tuhan. Tuhan kirimkan hamba-hamba Tuhan menopang kami dalam doa, memberikan kami support. Tuhan kirimkan anak-anak Tuhan, orang-orang Majus yang melayani dengan harta benda. Tuhan kirimkan jemaat yang setia. Tuhan kirimkan jemaat yang menopang kami dalam pelayanan. Apa yang ada sampai saat ini itu semua hanya karena uluran tangan Tuhan, memakai jemaat, memakai para anak-anak Tuhan yang melayani. Mereka berkorban tetapi tidak pernah mengatur-ngatur dalam pelayanan. Haleluya. Mereka berkorban, mereka mengembalikan milik Tuhan dalam masa-masa COVID ini. Mereka berani mengembalikan milik Tuhan, dan saya melihat pekerjaan mereka dibela oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan izinkan saat ini, mohon maaf kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Oriana Tefbana, mungkin besok ya, hari ini harus saya lebih dahulu memberikan good news. Kabar baik adalah bahwa masa apapun yang Tuhan izinkan kita alami,
percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Roma 10 ayat 11 mengatakan, barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Dan janji itulah yang saya alami sampai sekarang dalam pelayanan. Kondisi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kondisi apapun, ketika anak saya sakit, saya ingin juga bagi kesaksian Aina. Pada usia 6 tahun Tuhan izinkan Aina sakit. Aina beberapa kali sakit, dia mengalami demam tinggi, dia mengalami kejang-kejang berapa kali, sampai pada satu saat nanti ketika usia 6 tahun Aina itu tidak sadarkan diri. Dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore dia tidak sadarkan diri, anak tersebut. Dan dokter pada waktu itu belum ada BPJS, tidak ada BPJS. Kami pergi melarikan anak saya itu di rumah sakit Ana. Di rumah sakit Ana pada waktu itu tidak ada ICU untuk anak. Dirujuk di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. Pada waktu itu saya tidak ada asuransi, juga belum ada BPJS. Tetapi dengan iman saya berikan KTP saya. Saya minta formulir, saya katakan dengan iman saya katakan bahwa biaya tidak ada masalah bagi saya. Tolong formulir pendaftaran, ini KTP saya tidak membawa uang cash. Ini jaminan KTP saya tanda tangan, ini KTP saya, biaya tidak ada masalah, tolong berikan yang terbaik untuk anak saya. Mengatakan nggak ada deposito, saya tidak bawa uang cash. Dan luar biasa, para tim medis langsung bekerja dengan cepat. Dan anak saya harus masuk dalam ICU pada waktu itu. Dalam begitu banyak alat yang dipergunakan. Ketika dia sadar pada jam 6 sore, ada selang yang besar di lehernya. Dia mengatakan, waktu itu masih top lagu yang rohani mengatakan, dia mengerti, dia peduli. Dalam selang yang sebesar jempol saya mengatakan dia sadar, mama nyanyi dong, dia mengerti, itu saya menangis. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu hal dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dalam suasana menangis saya menyanyi, rekan hamba Tuhan Bapak Pendeta Stanley Sekeon dan Ibu Feby Wortican itu menjenguk anak saya, dan mereka mendukung kami dalam doa. Hamba Tuhan Bapak Pendeta Stanley Sekeon mengatakan, anak ini pasti ada mujizat. Dan saya berterima kasih kepada keluarga hamba Tuhan Bapak Stanley Sekeon dan Ibu Feby Wortican yang mensupport kami pada waktu itu. Dan kami bergumul berdoa dalam ICU. Dan puji Tuhan, anak saya boleh melewati lembah kekelaman. Belum selesai pada waktu itu. Selesai di rumah sakit, dia dirawat kurang lebih pada 5 hari. Ada masa-masa dia harus disuntik pada waktu itu antibiotik sebesar 1.500.000. Saya ditelepon, saya dihubungi, waktu itu nggak ada telepon, saya menunggu di ruang tunggu mengatakan bahwa ibu, deposito ibu sudah tinggal berapa ratus ribu. Saat ini anak ibu akan disuntik dengan antibiotik sebesar 1,5. Pada waktu itu, pada tahun anak saya berusia 6, jadi kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saya katakan bahwa tolong lakukan yang terbaik untuk anak saya. Uang tidak ada masalah. Berikan saya waktu sampai pada besok hari, di bawah jam 10, dana itu sudah masuk. Itu perkataan iman saya. Pada waktu itu saya dihubungi pada sore hari. Dan luar biasa, Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Dan tepat sebelum jam 10, Tuhan gerakan anak Tuhan mengirimkan dana sebesar 1.500.000 di rekening Mitra Keluarga Bekasi. Tepat pada waktunya anak saya bisa keluar. Puji Tuhan, belum sampai di situ. Karena anak saya mengalami kejang, puji Tuhan ternyata dia tidak ada masalah apa-apa, hanya karena demam, karena amandalnya itu bengkak, jadi dia mengalami panas demam yang tinggi. Dan ketika saya keluar,
dipesankan oleh dokter bahwa anak ini dijaga jangan sampai mengalami demam tinggi. Ketika dia pulang, kondisi amandalnya masih sakit. 3 hari kemudian, Aina mengalami demam dan dia kondisinya, saya bilang, Tuhan, apalagi ini Tuhan. Baru 3 hari keluar dari rumah sakit, saya berlutut, Tuhan, saya tidak minta apa-apa untuk anak ini. Hanya satu Tuhan yang saya minta. Tuhan, tolong berikan anak ini umur panjang. Dan apabila anak ini umur panjang, saya nasar Tuhan, saya berikan anak ini untuk melayani Engkau. Saya ingat doa Hana. Oleh karena itu, Aina, saya nasarkan sekolah kitab untuk melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, kita ke dokter. Waktu mau ke dokter, saya masih trauma untuk pergi ke salah satu rumah sakit tersebut. Akhirnya Tuhan bawa kami ke rumah sakit Elizabeth. Puji Tuhan, Tuhan pertemukan dokter Kristiawan pada tahun 10 tahun yang lalu. Beliau adalah anak Tuhan. Pada waktu itu Aina sudah trauma dengan pakaian dokter dan suster. Saya katakan, Aina percaya. Jadi saya kayak KKR pada di ruang dokter. Aina percaya, Aina pasti sembuh. Aina percaya bahwa Aina akan sehat. Aina tidak akan disuntik lagi. Pokoknya kayak saya, Tuhan Yesus baik. Ternyata dokter itu memperhatikan. Ketika diperiksa, anak saya itu amandalnya itu sudah menutup semua. Nah, dokter itu mengatakan bahwa dalam amandal itu ada virus, ya, bukan virus, tetapi ada jamur. Maaf, jamur berwarna putih. Dokter ini mengatakan bahwa jamur ini dalam hitungan jam itu bisa merusak pita suaranya. Oleh karena itu dia akan kasih obat. Lihat perkembangan besok. Sebenarnya dokter Kristiawan ini harus cuti, tetapi karena Tuhanlah dia tidak cuti. Dia katakan bahwa ibu, sebenarnya saya besok harus cuti, tetapi karena lihat kondisi anak ibu, saya akan cek besok. Nah, puji Tuhan, kami pergi besok dan puji Tuhan anak saya sembuh. Tidak, jamurnya sudah hilang. Tetapi dokter ini mengatakan bahwa amandel anak saya harus diangkat karena apabila nanti terjadi bengkak dan ada jamur, itu dalam hitungan waktu, kalau ibu tidak kontrol, itu bisa merusak pita suaranya. Dan disarankan bahwa besoknya, jadi hari ketiganya dia harus dioperasi. Melewati tersebut, masa-masa itu diizinkan Tuhan, Aina harus operasi amandel. Dan saat ini puji Tuhan, Aina sehat, dan dalam seizin Tuhan, kemurahan Tuhan, mohon dukungan doa, dia akan ke sekolah Alkitab Cianjur, karena itu adalah nasar mamanya. Dan puji Tuhan, anak itu pergi bukan karena paksaan dari orang tua, tapi karena dia sudah sadar sekarang ini bahwa hidupnya itu untuk melayani Tuhan. Haleluya. Terlepas dari anak saya Aina, hamil yang kedua anak saya Michael, ketika program ini 1 jam, ini tinggal 15 menit. Anak saya yang kedua lahir Michael, itu proses yang cukup panjang juga. Tetapi yang ingin saya bagikan good news-nya adalah saat ini adalah bahwa ketika anak saya lahir pada hari yang ketiga, maaf bicara, pusarnya itu bengkak. Saya tidak tahu kan, mama saya ngomong, mama saya Anyan Rumokoy Lengkei, dia katakan, Novi, ini nggak bagus, kok pusarnya bengkak, coba kamu bawa ke rumah sakit. Saya melahirkan di klinik Bunda Auni di Firnusa Indah. Anak saya tidak rewel, tidak demam juga. Ketika saya bawa kontrol, langsung kaget dokternya. Puji Tuhan, itu ada dokter anak, dokter Putu waktu itu. Dia katakan, ibu saat ini juga harus langsung ke Hermina Bekasi. Saya bingung, kenapa dok langsung sekarang? Jadi saya langsung ke Hermina Bekasi. Ternyata anak saya itu pusarnya itu infeksi, sudah bengkak.
Tetapi yang luar biasa, anak saya Michael tidak demam. Dia tidak demam dan juga tidak rewel. Saya tidak tahu ya, bagaimana kok bisa pusatnya sudah infeksi, tapi itulah cara Tuhan. Ketika tiba di Hermina, Bekasi, saya langsung deg-degan, loh kenapa ini? Ternyata dokter tersebut, dokter putus, sudah tunggu saya di lobi dengan tim yang ada. Jadi bayi Michael usia 3 hari langsung dibawa di IGD, langsung minta tanda tangan. Ibu tolong tanda tangan ini. Saya kaget juga, kenapa? Anak ibu dalam kondisi kritis. Saya tidak ada biaya. Saya ingat masa waktu pada Aina dahulu. Saya ambil KTP saya katakan kepada rawat administrasi, suster, tolong berikan yang terbaik untuk anak saya. Biaya tidak masalah. Saya tidak bawa uang cash. Saya tanda tangan. Ini biaya untuk anak saya. Dan puji Tuhan, langsung diadakan. Tim medis bergerak dengan cepat. Dan saya dipanggil oleh dokter yang ada. Ibu berdoa. Ini antibiotik ini adalah udah bukan lagi, ini nuklir, karena ini paling tinggi. Berdoa dalam 1x24 jam. Kalau bayi ibu bisa melewati masa kritis, dia akan sehat, tetapi ada kelainan di organ otaknya. Bayangkan bayi 3 hari kami berdoa. Waktu itu saya melahirkan normal. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan tolong, Kau Tuhan sudah kasih anak ini. Kau ada dosa kami hamba Tuhan, jangan timpakan kepada anak kami. Saya pulang. Waktu itu saya melahirkan normal. Saya pulang, kondisi tubuh saya demam tinggi. Karena saya belum menikah, saya nggak boleh menangis rupanya ya. Di situ almarhum Papa Yan Ari Lengke dan Mama Andrew Moker dan juga suami saya Audi James Sololio bergumul untuk saya. Malam itu saya menggigil demam. Hampir, maaf bicara, orang Manado katakan hampir naik darah putih ya. Karena saya kondisi normal melahirkan 3 hari dan saya menangis karena untuk anak saya, dan mujizat terjadi. Saya sehat besoknya. Saya harus ke rumah sakit, harus memompa ASI untuk anak saya. Ternyata itu bukan 1 hari tapi 3 hari. Maaf saya lupa, 3 hari. Bagaimana 3 hari kami bergumul melewati masa krisis anak saya. Dan ajaib Tuhan, haleluya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Anak saya Michael bisa melewati masa kelam itu. Nah saat ini kalau Michael, Aina boleh hidup, kami hamba Tuhan pun boleh hidup. Saya pernah mengalami tinggal 10 menit. Kami hamba Tuhan 4 tahun yang lalu mengadakan retret di daerah Jonggol Perhutani. Saya pergi, kondisi yang sudah tahu pasti tahu ya, kondisi jalan itu sangat tinggi, itu tembus di Taman Bunga Puncak, sangat tinggi, terjal. Waktu itu saya mengendarai mobil Van Train tahun 98 manual. Waktu pergi itu sangat, bayangkan mobil Evalia itu masih bisa stuck karena saking tingginya. Puji Tuhan, Tuhan tolong saya bisa membawa mobil tersebut bisa capai dengan baik. Nah dalam retret selama 3 hari 2 malam, di situ dalam khotbah kami tema kami adalah hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Firman Tuhan sangat keras pada waktu itu. Malam terakhir ketika doa api unggun tidak jadi, saya kayak digerakkan oleh Roh Kudus berdoa di kamar. Saya merasa berdosa. Kenapa? Karena saya mendengar bahwa kesaksian bahwa ada beberapa jemaat remaja itu sudah mulai terikat dalam pornografi. Itu saya menangis. Tuhan, ampun Tuhan. Dalam doa saya dalam roh Tuhan bawa itu, sepertinya saya tarik-tarikan. Dan puji Tuhan, kami ketika pulang kami mengalami remblong. Itu berkelok-kelok.
jalannya, saya rem mobil saya bawa itu putus rem. Suami saya di samping dan anak saya Michael di belakang dan 2 jemaat. Itu sudah, pokoknya sudah gimana sih kalau remblong itu sudah, aduh Tuhan, saya ambil jalan orang. Satu, saya lihat mana nih sawah saya mau lempar, nggak ada. Saya lihat di bawah saya itu ada turap. Di depan saya itu ada 3 motor, saat dengan ada 6 orang. Saya berpikir bahwa kalau saya hantam motor itu, ya terjadi kecelakaan banyak. Dan di belakang saya itu ada 2 mobil yang syarat dengan penumpang. Saya lihat itu ada turap. Saya lihat suami kami saling langsung tatapan. Sepertinya udah hantam turap itu. Saya katakan, Tuhan, maaf Tuhan, sepertinya saya membunuh suami saya. Turap depan itu turap ya. Saya itu kan belokan mobil Vantage itu kan berat. Saya banting dalam nama Yesus. Saya langsung banting. Saya berpikir nggak apa-apa saya hantam turap itu. Nggak apa-apa saya mati. Logikanya ini turap mobil. Belokan harusnya kan dia begini kan. Tetapi ajaib Tuhan, ada batu yang besar menahan ban depan sebelah kanan. Itu ada got. Jadi batu itu jadi ban sebelah kanan saya itu akhirnya dia menahan ban sebelah kanan saya itu kan ada jembatan yang ke atas ya, itu kan turap menuju rumah di atas. Nah, jadi mobil saya itu seperti saya baru belajar mobil, jadi hanya ban kanan yang jatuh di got. Ajaib luar biasa Tuhan, hanya kaca spion sebelah kanan itu yang jatuh. Kami dalam mobil dilindungi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika saya keluar, mereka begini, inna ilaihi wa inna rojiun. Ternyata tempat itu tempat kejadian. Setiap kali yang terjadi kecelakaan itu pasti mati. Dan kami, haleluya, saat ini masih hidup. Kabar baiknya, good news pada malam hari ini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, kita tidak akan takut. Karena Tuhan beserta dengan kita. Kalau belum waktunya Tuhan, belum waktu Tuhan kita akan kembali ke rumah Bapa di sorga, kuasa maut itu tidak berkuasa dalam hidup kita. Baik kepada anak saya Aina, kepada anak saya Michael, kami suami istri sampai saat ini sampai ada dalam melayani Tuhan di bidang Tuhan, itu karena Tuhan. Good news pada malam hari ini, apapun kondisi kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, sekalipun dalam bayang-bayang maut, tidak perlu takut. Karena ada Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tuhan izinkan saya mengalami masa-masa kekeringan, masa-masa lembah kekelaman, sekalipun dalam ujung maut, selangkah maut, tetapi ada Allah beserta dengan kita. Good news pada malam hari ini, mari kita kembali percaya kepada Tuhan. Good news kita, kabar baik kita pada malam hari ini adalah barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Kondisi apa Anda pada malam hari ini? Mari bangkitkan imanmu, bangkitkan percayamu. Kalau Anda sudah mulai meragukan kuasa Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Haleluya. Tepat pada jam 8 saat ini saya ingin berdoa kepada Bapak Ibu. Dan juga saya minta didoakan program Good News pada malam hari ini, supaya dalam program Good News ini ada kabar baik yang bisa didengar oleh semua orang. Ada kabar keselamatan bagi semua orang. Buat satu pengharapan kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun dalam masa lembah kekelaman, dalam masa kekurangan, dalam sakit, dalam ekonomi terpuruk sekalipun. Kita harus percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bersyukur Tuhan. Terima kasih malam hari ini. Program Good News
boleh terselenggara oleh karena pertolongan Tuhan. Dengan segala keterbatasan yang ada, kami bersyukur Tuhan, acara ini boleh ada di Facebook, di dalam dunia saat ini. Semua yang telah mendengarkan, Tuhan memberkati. Jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah, yang mulai bimbang dalam pelayanan, dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan, apabila kami meragukan penyertaan-Mu. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan, kalau kami meragukan akan kesetiaan Tuhan. Kami meragukan penyertaan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk acara Good News pada malam hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Semua yang mendengarkan, baik hamba-Mu juga Tuhan, sama-sama diberkati Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih untuk acara Good News pada malam hari ini. Apabila ada hal-hal yang mencuri kemuliaan Tuhan, kami mohon ampun. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur akan acara pada malam hari ini. Hamba-Mu yang membagikan kabar baik, mereka yang mendengarkan kabar baik, good news, diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur untuk acara pada malam hari ini. Dan kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih yang sudah mendoakan. Terima kasih yang sudah mendukung acara ini, yang menyaksikan acara ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sampai jumpa lagi pada besok hari bersama saya, Pendeta Novita Tololiu Lengke. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Pendeta Oriana Ansya. Tetap menyaksikan. Tukun dalam doa. Besok kita gabung ya, Ibu Orange ya. Haleluya. Selamat malam. Puji Tuhan. Haleluya.